Horas, horas damai Kristus bersama kita. Selamat pagi kawan-kawan semua, selamat pagi aku ucapkan dari studio Anak Batak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, aku ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Tapi jangan yang Kristen ya, yang Kristen enggak usah. Tetapi janganlah kita menyimpan kepahitan kawan-kawan. Untuk apalah kita simpan kepahitan? Enggak ada gunanya kita simpan kepahitan. Aku heran melihat kalian ya kawan-kawannya. Ini untuk yang maaf ya yang muslim. Ngapainlah kalian mengancam-ngancam aku? Ngapainlah kalian mencari-cari aku? Apalah gunanya bagi kalian? Kalau aku pun bisa kalian bunuh, apalah gunanya bagi kalian? Paling-paling kalian hanya bisa puas 1 hari atau 2 hari. Toh kalau kalian bunuh aku, kalian akan masuk penjara. Kalian akan masuk penjara. Enggak usah lah, buat apa? Kita diskusi-diskusi aja santai. Enggak usah pala menyimpan sakit hati segala macam. Entah apa-apa yang kalian rancang terhadap aku. Bukannya aku takut, bukan. Jujur aja aku tidak takut mati ya kawan-kawannya. Dalam memberitakan Injil aku tidak takut mati. Tetapi aku menasihati kalian. Karena kalau kalian pun memikirkan sesuatu yang jahat terhadap aku, kalian yang akan rugi sendiri. Kalian yang akan rugi. Kalau aku sudah siap menerima apapun resiko yang akan aku terima, seberat apapun resiko yang akan aku terima, aku udah siap. Contoh si Julius HMC, viralkan si anak bata ini, biar ditangkap polisi katanya. Di channel si Julius HMC. Untuk apalah kalian dengarkan itu? Kawan-kawan, apalah sebenarnya yang kuhujat kawan-kawan? Kalau menurut kalian ya, ini yang muslim aja ya, apalah yang kuhujat? Kalau aku membacakan satu hadis itu fakta. Itu fakta yang kubacakan. Kalian jawablah. Kalian balas dengan data. Oh, bukan seperti itu anak Batak, seperti ini. Itu baru elegan. Jangan kalian mengancam-ancam seperti itu. Aku yang kadang ngeri ya membaca live chat itu ya. Anak Batak halal darahnya, anak Batak halal darahnya. Itu yang aku baca di live chat itu. Mengerikan sekali kalian. Ada yang bilang di mana alamat anak Batak ini, untuk apa lagi kalian celakakan aku? Gak usah lah. Udah itu jangan mental tempe. Laki-laki lah, nggak usah mental tempe. Nah, kawan-kawan, sebenarnya bukan aku yang memulai ber-YouTube ini, bukan. Orang-orang Islam juga luar biasa hujatannya. Contoh si Juma. Kalau kalian menonton video si Juma, tapi kalian jangan bawa dulu ya pikiran kalian karena kalian itu sama-sama Islam, jangan dulu. Kalian tontonlah channel si Juma. Dia menghujat Tuhan Yesus. Aku santai aja. Gak ada ku lapor-lapor, nggak ada ku ancam-ancam dia, nggak ada. Si Truni Slayer, dia menghujat. Kalau alat ukurnya seperti itu ya. Tetapi aku menganggap apa yang dibacakan kawan-kawan itu ya, itu ada dalilnya, tetapi cara memaknainya berbeda. Demikian juga dengan aku. Kalau aku membukakan satu hadis, contoh kawan-kawan. Aku membukakan dalam Sahih Bukhari 3. Muhammad itu memang bertahanut di dalam gua, ibadah di malam hari namanya kawan-kawan ya. Dan disitulah dia yang pertama sekali bertemu dengan, ya kalau kalian menganggapnya Jibril ya silakan saja. Dan dari situlah dia bertanya kepada Warokah bin Naufal, dan Warokah bin Naufal lah yang mengatakan kalau dia itu adalah seorang nabi. Nah, itu fakta kawan-kawan. Mana apalah yang kuhujat di situ, itu fakta. Yang berikutnya lagi, sebelum ke yang berikutnya kita bahas dulu masalah yang bertahan atau beribadah di malam hari di dalam gua itu.
Ya memang itu sesuatu yang aneh ya bagi kita orang Indonesia contohnya. Bagaimana mungkin seseorang yang pulang dari gua jadi nabi? Tapi kalau itu nabi bagi kalian ya sudah. Aku hanya memberikan kalian edukasi agar kalian bisa berpikir. Nah, berikutnya tentang aku sering mengatakan kalau Allah kalian itu mengutus setan. Itu ada dalilnya kawan-kawan ya dalam surah Maryam ayat 83. Memang benar kok Allah Allah kalian itu mengutus setan. Kalau memang dengan akal yang sehat, Tuhan enggak mungkin mengutus setan, tidak mungkin. Yang mengutus setan itu ya maaf saja ya, ya pasti sebangsa setan. Karena Tuhan bisa mengutus malaikat-malaikat, Tuhan bisa mengutus hamba-hambanya, nabi-nabinya, ngapain harus mengutus setan kan begitu. Nah, itu ada dalilnya dalam surah Maryam ayat 83 bahwa Allah kalian itu mengutus setan. Kalau kalian anggap itu menghujat, aku nggak tahu lagi mau bilang apa sama kalian. Kalian bisa membantahnya, contoh Ustadz Edi membantahnya ya dari Pekanbaru dengan mengatakan itu bukan mengutus, itu artinya mengizinkan katanya. Nah itu baru bagus, membantah kawan-kawan. Bukan malah mengancam-ngancam seperti yang kalian lakukan itu. Sekali lagi aku tidak takut, tetapi aku menasihati kalian agar kalian tidak melakukannya. Kenapa? Kalian sendiri nanti yang rugi. Katakanlah aku bisa kalian bunuh. Contoh kalian bunuhlah aku. Kalian tetap masuk penjara, kalian rugi kan? Ya tapi kalau kalian berpikiran seperti itu terserah kalian lah, terserah aja. Nah, berikutnya apalah yang kuhujat dari iman kalian dibandingkan dengan Yonatan Nandar? Yonatan Nandar mengatakan Yesus menikah. Ustadz Kainama mengatakan Yesus menikah. Bukankah itu penghujatan yang akut? Cara berpikirnya seperti apa sih kawan-kawan muslim ini? Cara berpikir kawan-kawan muslim itu bagaimana sih? Kenapa bisa cara berpikirnya sebelah-sebelah? Menuduh aku menghujat, tetapi Yonatan Nandar, Ustadz Kainama, Manacem Ali, si Juma, si Slayer, siapa lagi banyak sekali itu. Tidak kalian bilang menghujat. Di mana cara berpikir kalian itu? Itulah yang aku bingung kadang-kadang ya dengan kawan-kawan muslim ini. Itu benar, itu bingung aku. Si Nandar sama si Kainama mengatakan Yesus itu menikah. Udah jelas-jelas itu menghujat. Dalam iman kekristenan, Yesus itu adalah Allah kami. Dia tidak menikah. Sebab tidak semua orang menikah. Nah, ketika Ustadz kalian si Kainama mengatakan Yesus itu menikah, bukankah itu menghujat? Kan kayak gitu. Tetapi apakah ada orang Kristen melaporkannya? Enggak lah, kalau pendebat-pendebat Kristen seperti saya, enggak lah. Itu biasa. Biasa itu. Enggak pala kebakaran jenggot kita di situ, enggak lah. Itu hal yang biasa itu. Untuk itulah ada apologet-apologet Kristen seperti saya untuk menjawab. Jadi kami itu cenderung menjawab. Contoh ketika kalian mengatakan bahwa anak Abraham yang bernama Ishak itu menikahi Ribka ketika Ribka umur 3 tahun. Nah, kami hadir untuk membantah. Itu tidak benar karena Ribka sedang menggembalakan kambing domba dan dia menimba air untuk minum onta. Jadi tidak mungkin umur 3 tahun bisa menimba air. Kan begitulah cara membantahnya. Nah, demikian juga ketika kalian mengatakan kalau Yesus itu bukan Allah. Nah, apologet-apologet Kristen hadir untuk meluruskan apa yang kalian sampaikan itu, yaitu dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah dengan dalil-dalil di Alkitab. Contoh di dalam Yohanes 10 ayat 30. Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu adalah bukti kalau Yesus itu Allah. Nah, untuk membantahnya itu sebenarnya kawan-kawan bisa memahaminya. Kenapa Yesus itu disalibkan? Kenapa orang Yahudi melaporkan Yesus itu kepada penguasa Romawi pada saat itu? Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dan Yesus mengatakan kalau dirinya adalah Allah.
Bagaimana cara Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Allah? Yaitu dengan mudah dia mengampuni dosa, dengan berkata saja dia bisa mengampuni dosa, bisa melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan Allah. Nah, itulah cara orang Kristen membantah tuduhan kalian. Jadi nggak perlu lapor-lapor polisi, nggak usah lapor-lapor polisi. Kalau aku sih kalau dilaporkan ya sudah, nggak apa-apa lah. Kalau aku ditangkap nanti nggak apa-apa, biarkan aja. Yang penting aku bisa mempertanggungjawabkan apa yang kusampaikan ya, mulai dari gua, namus, Allah mengutus setan, dan lain-lain bisa aku pertanggungjawabkan karena itu ada dalilnya. Kayak gitu kawan-kawan. Jangan sakit hati, gampang-gampang marah-marah, jangan. Jangan emosi-emosian. Untuk apa emosi-emosian? Kan kayak gitu. Nah, kawan-kawan, mungkin kalian udah tidur malam ini, aku tahu ya, karena ini udah jam 4 ya. Besok kawan-kawan muslim tontonlah video ini. Enggak usah lah emosi-emosi. Nah, kawan-kawan, kenapa perlu sekali aku memberitakan Tuhan Yesus itu kepada kalian? Agar kalian selamat. Sudah aku katakan berulang kali. Dari segala keyakinan yang ada di muka bumi ini, tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada. Pelajarilah agama-agama yang ada di muka bumi ini. Contoh Hindu, Buddha. Mereka mengakui bahwa keselamatan itu yang pasti, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kalian menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kalian, kalian kan tidak rugi juga. Apa sih hukum yang diajarkan Tuhan Yesus yang bertentangan dengan keinginan kalian? Tidak ada. Apalagi perempuan. Perempuan itu cocoknya menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Pengikut Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah melakukan atau membenarkan poligami atas perintah Tuhan. Tidak. Jadi kalau di luar Kristen kan bisa berpoligami 1, 2, 3, atau 4. Nah, harusnya perempuan itu, ibu-ibu semua, ikut Tuhan Yesus. Terimalah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus itu, dan tidak ada hukum di dunia ini yang bertentangan dengan hukum Tuhan Yesus. Tidak ada. Tuhan Yesus mengajarkan mengasihi. Apa ada hukum yang membenarkan mengasihi atau melawan mengasihi? Nah, seandainya Tuhan Yesus mengajarkan membunuh, nah pastilah itu berlawanan dengan hukum. Seandainya hukum Tuhan Yesus itu bertentangan dengan hukum yang ada di satu negara, nah, barulah kawan-kawan bisa berkata kalau hukum kekristenan itu tidak bisa diterima. Nah, kawan-kawan, hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus telah dinikmati oleh orang Indonesia, sudah. Hukum yang kita pakai sekarang itu adalah hukum Tuhan Yesus Kristus. Contoh, kalau seseorang membunuh, tidak pantas dia dibunuh sebagai ganti kesalahannya. Itu hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan itu. Kalau kita membandingkan dengan hukum yang ada di pikiran kawan-kawan, di agama kawan-kawan lah, jangankan membunuh, membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Anak-anak mencuri aja tangannya bisa dipotong. Ya itulah ajarannya, nggak usah kita bersandiwara. Keluar dari agama Islam ya halal darahnya. Kan benar-benar itu ada hadisnya itu. Seperti Pak Dhani dari Kemenak itu mengatakan kalau anaknya murtad akan dipenggalnya kepalanya, kata itu kan ada hadisnya. Nah, hukum itulah yang bertentangan dengan hukum Indonesia. Sejak saat itu kawan-kawan, hukum yang ada di Islam itu tidak pernah berlaku di Indonesia. Khilafah atau apapun namanya itu tidak pernah berlaku kawan-kawan. Apakah baru kali ini itu dipromosikan menjadi hukum di Indonesia? Tidak. Sejak zaman Wali Songo. Sejak zaman Wali Songo juga hukum Islam itu sudah didaftarkan di Indonesia, tetapi nggak pernah diterima. Memang sempat dulu ya ada tentara Darul apa itu ya, tentara Islam yang ingin merubah ideologi negara, tetapi berhasil ditumpas ya, berhasil ditumpas. Artinya
Hukum yang cocok ke Indonesia itu ya hukum kasih dari Indonesia. Contoh sistem hukum kita sekarang adalah Eropa kontinental. Itulah sistem hukum kita sekarang. Itu diadopsi dari Belanda, Belanda mengadopsinya dari Italia, Italia mengadopsinya dari Romawi, Romawi mengadopsinya dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Artinya tanpa kawan-kawan sadari, kasih Kristus atau hukum yang dibawa Tuhan Yesus itu telah saudara-saudara nikmati di Indonesia ini selama berpuluh-puluh tahun. Karena itulah sistem hukum kita. Nah, kawan-kawan, Tuhan Yesus sendiri berkata, maaf saja aku harus mengulang-ulang ini ya. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Artinya yang menjadi jemaat Tuhan Yesus itu tidak turun ke alam maut, tidak mengalami siksa kubur. Tidak akan mengalami siksa kubur, kawan-kawan. Nah, oleh karena itu, tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini. Tidak ada satu nama pun yang bisa melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu menjamin keselamatan. Apakah ada satu nabi yang kawan-kawan kenal bisa menjamin keselamatan? Tentu saja tidak ada. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjamin keselamatan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, terimalah Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu, agar kau selamat. Kelak di hari penghakiman kau juga akan menyesal kalau menolak Tuhan Yesus. Aku datang memberitahukan kepada kawan-kawan bahwa keselamatan itu sangat penting. Sangat penting kawan-kawan keselamatan itu. Karena kita ini orang berdosa. Keselamatan itu sangat penting kawan-kawan. Keselamatan itulah yang merubah cara hidup. Keselamatan itulah yang merubah perilaku kita dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, Tuhan Yesuslah yang membawa keselamatan itu. Oleh karena itu, aku katakan kepada kawan-kawan semua, kiranya damai Kristus di hati kawan-kawan agar Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan, memberikan pertobatan di hati kawan-kawan untuk dibaptis dan menjadi murid Tuhan Yesus. Demi apa? Menghindari siksa kubur, menghindari neraka. Kalau kalian tidak terima Yesus, kalian akan masuk ke dalam alam kubur ya. Atau kalian mengenalnya dengan alam malakut atau alam barzah atau apapun itu. Kalian masuk ke situ, kalian akan disiksa kawan-kawan. Dan di hari penghakiman nanti kalian akan dicampakkan ke neraka bersama iblis yang menyiksa kalian. Tetapi kalau kalian menerima Tuhan Yesus, kalian akan terhindar dari situ. Sebab Tuhan Yesus telah menebus kita. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu telah memenangkan kita, mengambil kita dari kuasa iblis. Kenapa? Karena sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, kita ini sudah ada di dalam kuasa iblis. Kita sudah hidup di dunia ini. Dunia ini dunia orang berdosa ini. Tidak ada lagi dunia ini yang kudus, tidak ada. Indonesia, 202 negara di muka bumi ini, tidak ada lagi yang kudus. Semua sudah berdosa. Karena memang di sinilah kerajaan iblis. Di dalam dunia inilah kerajaan iblis. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, mengambil kita dari kerajaan iblis itu. Agar kita tidak menjadi sekutu-sekutu iblis, tidak menjadi warga kerajaan iblis, dan kita tidak menjadi makanan iblis. Karena biar bagaimanapun iblis itu akan bekerja terus merayu kita agar kita menjadi pengikut iblis. Pasti itu kawan-kawan. Iblis tidak mau sendirian kekal di neraka, enggak. Iblis tidak mau hanya sebangsanya yang ada di neraka, tidak. Dia juga mau mengambil manusia itu, merayu manusia itu agar manusia itu bersama-sama dengan iblis di neraka. Kenapa? Kenapa harus iblis yang dirayu? Kenapa harus iblis yang dirayu? Karena kenapa harus iblis? Kenapa harus manusia yang dirayu iblis? Kenapa harus manusia yang dirayu iblis? Karena begini, manusia itu adalah ciptaan yang paling berharga bagi Tuhan. Dan iblis ingin menodai ciptaan itu.
Iblis ingin menyakiti hati Tuhan, sehingga dia merayu manusia, sehingga dia merayu anak Batak dan siapapun dari kawan-kawan untuk meninggalkan dia. Dengan segala cara iblis telah melakukan tipuan rayuan agar orang tersesat, dan ternyata memang ada yang tersesat. Apalah mau kita katakan, banyak yang tersesat. Nah, untuk itulah aku hadir dan kawan-kawan hadir untuk memberitahukan kepada saudara-saudara semua bahwa si penyesat itu adalah iblis yang menyamar menjadi Tuhan. Iblislah yang menyamar menjadi Tuhan, itulah yang menyesatkan itu. Iblis yang menyamar menjadi Tuhan ini juga ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan dan mengklaim segala sesuatu bahwa dialah yang menciptakan segala yang ada ini. Aku mau katakan itu bohong. Itu bohong. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan. Bukan setan yang menyamar menjadi Allah, itu bukan. Itu hanya prank. Nah, kawan-kawan kalau sudah mendengar ucapanku, hilangkan dulu kebenciannya. Untuk apa kawan-kawan harus hilangkan kebencian? Agar kawan-kawan bisa memikirkan atau mempelajari apa yang ku sampaikan itu. Nah, terima kasih kawan-kawan. Aku sapa dulu kawan-kawan di live chat. Ada siapa ya? Ada Itoku Siester. Horas itu anak Batak. Kirain udah ngodom. Belum. Tadi aku berdebat dengan Duga Tambunan ya. Dari hasil perdebatan kami itu aku lihat bahwa dia tidak bisa menyerang aku ya, tidak bisa. Makanya aku bilang sama dia, terima kasih aku bilang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Dia menghina adat Batak, tapi di depanku dia tidak berani menunjukkan mana adat Batak yang berlawanan dengan firman Tuhan. Dia tidak berani. Ampi Salim, Horas. Edison Sidabalok, Horas. Ganner 21 Salam Bang Ganner. Bang Ganner ini dari Manado ya. Ambon, kurasa atau Manado, nggak tahu. Box live kah? Iya live. Fiona, iya live itu. Postbox. Fiona, thanks itu Fiona. Box. Untuk Samarinda, hujat adalah pernyataan yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Aku kan membacakan Sahih Bukhari 3, ada dalilnya kawan-kawan ya. Ada dalilnya bisa dipertanggungjawabkan. Bukti Yesus itu adalah Allah adalah Al-Masih bukan Almarhum. Iya. Indra Wibowo 72, bidadari mungkin ya. Oten belajar dulu Gi. Iya, tetapnya belajar. Sanwa bobo aja. Box. Iya, suka kali nggak membaca. Kenapa Tuhan Yesus Kristus mau tukar menukar umat dengan Allah SWT? Bukan tukar menukar umat. Pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini telah selesai. Ketika dia bangkit dari kubur telah selesai. Kita sudah diberikan kuasa. Kita sudah diberikan kuasa ya untuk bisa mengusir siapapun itu, roh-roh penyesat atau apapun itu. Agus Sandi nonton bocil si botak penyembah jin gua. Aku nggak menyembah jin gua, tidak. Gua ajaib membuat mayat jadi Tuhan. Bukan gua itu yang membuat, tetapi Tuhan Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Dan Bapa di surga juga membangkitkan dia. Demikian juga dengan Roh Kudus, yaitu Roh penghibur, juga andil dalam membangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Disitulah kita kenal Trinitas yang sebenarnya itu. Jadi aku tidak pernah menyembah sesuatu yang ada di dalam gua ya. Tidak pernah. Dam situ morang gara-gara si Luga bodoh bilang urus anak Aram.
Nah, mungkin itu dulu kawan yang kusampaikan di pagi hari ini kawan-kawan. Karena mungkin udah tidur semua ya. Mungkin udah tidur semua. Penonton tinggal 48 orang. Dari luar negeri nggak nonton aku lagi kurasa ya. Nggak tahu lah. Nah, kawan-kawan, terima kasih aku ucapkan. Terima kasih aku ucapkan telah menonton channel Apologetika Anak Batak. Aku baik-baik saja. Kawan-kawan barangkali ada yang merisaukan aku atau apa namanya ya, mengkhawatirkan aku. Selula aku masih hidup. Kalau aku nanti ditangkap polisi atau aku dibunuh kadrun, pasti kalian tahulah dari pemberitaan di media sosial ya. Selula kawan-kawan. Tetapi aku memang sedikit mewanti-wanti aja. Saya sedikit mewanti-wanti aja karena ancaman banyak sekali ya. Kadang dalam satu hari itu ada 8 ya. 8 ancaman. Ancaman untuk membunuh, ancaman untuk dilaporkan, campurlah semua itu. Campurlah semua itu. Banyak sekali ancaman tapi nggak apa-apa. Aku bisa melewatinya. Kiranya apa yang kusampaikan didengar oleh kawan-kawan muslim ya dimanapun berada. Berhentilah kita bermusuhan. Keselamatan yang kukabarkan kepada kawan-kawan adalah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa keselamatan itu harus kuberitahukan? Agar kawan-kawan terhindar dari siksa kubur, terhindar dari neraka. Terima kasih kawan-kawan. Aku sapa lagi kawan-kawan di live chat ya. Fernando Sihaan, saya Ibu Kori 6467, lebih lengkap lah ada pernyataan. Fiona, koran hasil bisikan namus di Gua Hiro ya. Agus Sandi, Yesus hasil selingkuh istri orang. Tidak kawan-kawan. Yesus itu dikandung oleh Bunda Maria, itu dari Roh Kudus, bukan dari perzinahan ya, tidak. Box, hahaha, apa yang enggak colong bahkan dicolong. Sanwa, Yesus nyolong keledai betina Bethlehem dan pisau cukur Raja Asur, bukan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Dia bisa menyuruh ambil ke sana keledai, pasti ada. Namanya juga Tuhan. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa melakukan apa saja kawan-kawan. Itulah Tuhan. Agus Sandi, gua itu bisa berubah mayat jadi Tuhan, asumsi tidak. Fiona Muhammad hasil, oh Sanwa, udahlah main hujat-hujatannya, diskusi aja yuk, berani nggak? Ya beranilah diskusi. Kenapa nggak berani diskusi? Kapan kita diskusi bikin komentarmu? Kapan kita diskusi bikin komentarmu? Esther, gua tempat tinggal setan. Douglas Sutauru, Abi tidak menyembah di dalam gua, tapi menyembah yang di film Cina. Ibu Sri, waduh ada Ibu Sri ini. Ada Ibu Sri. Ibu Sri Bu di Artiningsi, saya lihat anak Batak, iya Bu. Saraya, saya baru nonton bro, oke terima kasih. Sanwa, takut kejang-kejang ya? Enggak lah, kapan kita debat ayo. Terserah kau kawan-kawan. Kapan kita debat terserah. Besok, besok pagi, besok siang, besok malam. Agus Sandi, Yesus suka dengan gua sempit, tidak. Yesus itu Tuhan kita kawan-kawan ya. Akena, ini menjelang pagi, iya. Sanua, berani nggak? Berani berdebat. Kapan justru aku mencari lawan debat? Kapan kita berdebat? Bikin komentarmu, kapan kita berdebat? Bikin waktunya. Jangan selu-selu anak Batak, harus pakai strategi. Maksudnya, oh, karena ancaman-ancaman itu ya.
Udahlah, kuserahkan aja sama Tuhan Yesus. Kuserahkan aja sama Tuhan Yesus ya. Agus Sandi, saya kesini cuma ngajarin oten-oten tentang Biblos. Apalah yang kau ajari aku tentang Alkitab? Coba, apalah kau ajari tentang Alkitab, kawan-kawan? Kalau kau mengerti Alkitab itu, pastilah kau akan menerima Tuhan Yesus sebagai Kristus dan Juru Selamat. Kalau kau mengerti Alkitab ya, tapi kalau kau tidak mengerti Alkitab ya susah. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Markus Liswan, Kadron takut diskusi sama anak Batak. Iya ya, kenapa ya? Gak ada lagi yang mau diskusi sama aku ya. Aku heran. Agus Sandi, bocil. Kau baca kisah nenek moyang Tuhanmu itu. Baca aja Matius 1. Di situ jelas itu. Diskusi itu sama orang akademi sama bocil tidak perlu kecuali donasi makin lancar dengan hujatan. Yesus makin mulia, tidaklah. Diskusi aja sama saya. Saya juga orang yang lulusan akademik ya. Saya juga seorang teologi ya. Kalau kau mau berdiskusi silakan. Douglas Sutaurut, Sandi, mulut kotor penyembah batu hitam dan vagina. Ibu Sri, Kadrun perlu baca Sahih Bukhari 7410. Iya. Si Luga Bodat gagal jadi ustadz, stres dia. Bocil, Tuhanmu itu manusia, imanmu hanya asumsi enggak. Enggak, kawan-kawan. Tetapi Tuhan kami itu pernah menjadi manusia. Pernah menjadi manusia, kawan-kawan. Fernando Siahan, Bukhari 7410. Wah, ada stiker lagi nih. Berarti udah banyak kali uang kita di YouTube ya. Tinggal mengambil aja 1 bulan lagi ya. Oh, kalau pinnya itu nyampe bulan ini berarti 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi baru bisa diambil. Terima kasih ya untuk Samarinda. Agus Sandi, pertanyaan buat bocil anak batok. Di mana tertulis dalam hadis kalau Muhammad dicekek oleh Jibril? Yang bilang dicekek siapa? Apakah bocil paham bahasa Arab? Jadi bocil jangan sosokan. Kau itu jujur. Di dekapku bilang kok dicekek. Saya Bukhari 3 baca. Di dekap, bukan dicekek. Yang bilang dicekek itu kan Ibu Sofiatul. Di dekap Pak, di dekap. Saya Bukhari 3 bacalah. Untuk baik betul Douglas Sutaruk ya. Agus Sandi, kena saya menghujat mengikuti anak Batak. Aku tidak suka menghujat. Itu yang kubacakan itu adalah fakta. Kalau jadi kadrun jangan terlalu botol drun katanya. Iya benar ya. Jangan terlalu botol kalau mau jadi kadrun ya. Fiona dapat lagi stiker nih. Banyak kali stiker. Tadi ini. Ini tadi stiker. Kumpulkan uang itu di YouTube. Nanti kita ambil dari YouTube ya. Satu bulan lagi kita ambil dari YouTube. Mana tadi abang yang mau debat itu ya? Agus Sandi,
Kalau kau orang akademik tidak akan menghujat di sini. Satu pertanyaan buat bocil anak botak. Di mana tertulis dalam hadis kalau Muhammad dicekik oleh Jibril? Apakah bocil paham bahasa Arab? Jadi bocil jangan sok-sok kau itu jujur. Aku tidak bilang dicekik kawan-kawan ya. Didekap. Aku bilang didekap. Kalian tahu arti didekap? Katakanlah dipeluk. Tetapi di dalam hadis itu dikatakan kalau Muhammad itu kepayahan. Kayak gitu ya kawan-kawan ya. Maklumlah kalian. Mungkin abang ini belum pernah membaca itu. Baca ya Sahih Bukhari 3 dan Sirah Nabawiyah. Itu aja kau baca, nanti kau paham lah. Nanti kau paham itu. Ada itu aku sister lagi dikasih aku 5 euro. Itu sister ini. Stiker aku dikasih terus. Dari kemarin aku dikasih stiker. Ayo tak, kapan masuk Islam? Untuk apa aku masuk Islam kawan-kawan? Untuk apa aku masuk Islam? Tidak ada keselamatan di sana. Tidak ada keselamatan di sana. Kayak mana caranya? Tidak ada keselamatan di sana kawan-kawan. Keselamatan apa yang kita dapat di situ? Enggak ada. Kalau menurut aku tidak ada keselamatan di sana. Malah tambah kacau lah. Kurasa kalau menurut aku. Iya betul, memang dicekek human di dekap katanya. Aku nggak tahu itu, aku bilang di dekap. Di dekap sampai kesusahan, apa bedanya dengan dicekek drone ya kalian lihat situ. Saya Ibu Kori 7410, Ibu Sri ya. Ibu Sri Budi Hartiningsi, saya Ibu Kori 7410, itu bagus untuk menyadarkan para kadrun anak Batak. Iya. Terima kasih Bu. Agus Sandi, kalian itu para pendusta, apalah yang perlu kudustakan? Tidak ada yang perlu kudustakan. Bacalah saya Bukhari 3. Ngapainlah aku berdusta masalah itu sama kau kawan? Bacalah saya Bukhari 3 biar kau tahu. Cikal bakal Muhammad itu jadi nabi seperti apa? Bacalah saya Bukhari 3. Piona Postbox bikin dolarmu itu. Akhirnya dicekek hingga kepayahan bernapas. Pangeran Kodok dipeluk sampai kepayahan aneh. Akhirnya Agus jangan sok bahasa Arab kau, bahasa Indonesia aja kau tak tamat. Yang benar dicekek lehernya 3 kali. Markus Liswan kalau dikasih dalil. Mas bro di Markus 3 ayat 21 kok dikatakan Yesus gila, lalu Tuhan Kristen Yesus yang mana? Maaf nanya saja. Kawan-kawan, Yesus tidak pernah dikatakan gila, tidak ya. Kalau aku mengatakan Muhammad itu pernah dikatakan orang gila oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Jangan kalian cari remis, Yesus tidak pernah dikatakan gila, tidak. Orang tuanya mengira dia dan keluarganya, karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu hanya bisa dilakukan Allah. Dia mengampuni dosa, maka dia dituduh oleh kaum keluarganya itu seperti tidak waras, karena keluarganya itu tidak tahu kalau dia itu adalah Allah. Orang-orang pada zaman itu juga tidak tahu kalau Yesus itu adalah Allah. Jadi tidak pernah Yesus dikatakan gila ya, tidak ya. Kalau Muhammad memang pernah dituduh orang gila, dituduh oleh orang apa ya, kafir ya, di zaman jahiliyah. Dibela oleh Allah dengan mengatakan nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, sesuai dengan tuduhan kafir, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Tuduhan kafir itu. Jadi jangan cari remis kawan-kawan ya. Cokro Aminoto pada Keluaran 7 ayat 1 tertulis, lihat aku mengangkat engkau Musa sebagai Allah. Yang ingin saya tanyakan pengertian sebagai Allah di sini bagaimana? Nah, Allah itu banyak. Allahnya Firaun ya Musa.
Allahnya Firaun. Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun. Allahnya Firaun itu ya itu Musa untuk menghakimi dia. Allahnya negeri Mekah itu ya Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah. Tetapi Allah atas segala sesuatu itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Allah-Allah yang lain itu beda. Itu hanya Allah bagi orang tertentu. Bagi Firaun, Musa itu adalah Allah. Bagi negeri Mekah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah. Tetapi bagi dunia, Allah itu adalah, atau Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi banyak Allah-Allah di dunia. Musa juga mengatakan kepada orang Israel, jangan kau mengikuti Allah bangsa-bangsa lain, katanya. Jadi Allah itu banyak, kawan-kawan. Tetapi Allah yang benar itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang pernah menjadi manusia. Kayak gitu ya. Cokro Aminoto, di PB bahkan Yesus tidak pernah dilantik sebagai Allah. Untuk apa dilantik? Untuk apa dilantik? Dia adalah Allah itu sendiri. Untuk apa dilantik, kawan-kawan? Yesus menyatakan dirinya Allah. Udah aku bilang tadi, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu artinya Allah yang ada di surga. Aku dan Bapa adalah satu, kata Tuhan Yesus. Itu artinya dia adalah firman yang di dalam Bapa itu. Karena baik orang Yahudi maupun orang Kristen percaya Allah itu Trinitas. Allah yang memiliki roh dan Allah yang di dalamnya ada firman. Dan firman yang ada di dalam Allah ini nujul menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus Kristus. Mereka itu tidak bisa dipisahkan. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Simpelnya Allah menjadi manusia. Kalau kau payah mengerti, Allah menjadi manusia. Kenapa Allah bisa menjadi manusia? Karena kemahakuasaan Allah itu. Karena kemahakuasaan Allah itu, dia bisa jadi apa saja. Jadi manusia, oh bisa kali. Jadi apa saja Allah itu bisa. Dan dia pernah menjadi manusia. Kayak gitu ya kawan-kawan ya. Floresti, kebenaran akan selalu ditentang. Tetapi percayalah pada firman Tuhan. Sebab yang tersirat di dalam Alkitab akan ada penggenapan ia. Hanya Tuhan Yesuslah Tuhan yang benar. Amin. Ia benar dalam situ morang. Bang Mamat, Musa jadi sesembahan Firaun. Iya. Allah kok bersumpah demi pena. Akena Agus Sandi, anak-anak Yesus ini memang pendusta demi kemuliaan Yesusnya. Apalah yang aku dustakan, Agus Sandi? Apalah yang aku dustakan, dan untuk apalah aku berdusta sama kau? Untuk apa aku berdusta? Baca saya Bukhari 3, Sirah Nabawiyah. Akena Allahnya si Juma sekarang Agus Sandi dusta demi donasi lancar. Donasi apa, Agus Sandi? Donasi apa? Kalian percaya kali kalian ucapan si Julius AMC? Ada memang donasi untuk bayar wifi, untuk makan sehari-hari. Enggak lah banyak kali. Kenapa harus ke donasi pikiranmu? Percaya kali kau sama omongan si Julius AMC. Pangeran Kodok, tiada Allah selain Tuhan Yesus. Ratna Ulan, selamat pagi anak Batak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Ratna Ulan, Tuhan Yesus memberkati. Piona, keledai liar memang botol, box. Siapa yang bisa melantik? Akena Allahnya si Julfikli. Abbas sekarang si Muhammad. Bang Mamat, Agus yang pendusta itu Allah, orang lain diserupakan wajahnya dengan Isa. Kawan-kawan, bagaimanalah kalian bisa mempercayai ada wajah yang diserupakan? Gimana kalian mempercayai itu? Gimana sih cara berpikir kalian? Kalian percaya hal-hal yang demikian? Bagaimana kalian bisa mempercayai sesuatu yang demikian? Tapi terserahlah, itu imanmu, terserah aja. Inilah terkadang melantik camat aja berat.
Markus Liswan, ternyata si Juma sudah membuktikan. Agus Sandi melatih Tuhan cuma dengan asumsi. Tidak ada yang melantiknya. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk menyelamatkanmu. Kalau kau mau selamat, ikutlah Tuhan Yesus. Box, terkadang inilah yang gak dipikirkan, asal ngomong aja. Coba lantik dulu sono camat. Si Julius, si tikus yang hanya mikirin duit. Agus Sandi melantik Tuhan S. Pangeran Kodok, Mokamat Saus sudah dilantik. Kadrun otak gorila, kata itu si Esther. Cokro Aminoto, Yesus bisa menyerupai wajah seseorang. Fiona, kadrun otak gorila. Hotman Siregar, Fiona, salam sejahtera di dalam Tuhan. Bukan toh harusnya keledai liar harus dikandangkan. Agus Sandi, Yesus dilantik cuma pakai asumsi bapak-bapak gereja, tidaklah. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan dilantik bapak-bapak gereja ya. Nah, terima kasih kawan-kawan. Itulah yang aku sampaikan pada pagi hari ini. Tetapi aku lebih menekankan ya. Kenapa ya aku jadi seperti cengeng ya aku sekarang ya. Tidaklah ya, tidak cengeng ya. Kawan-kawan muslim stoplah mengancam aku. Enggak ada gunanya kalian bunuh aku, enggak ada. Kalian hanya puas nanti 1 hari 2 hari. Kalian akan masuk penjara kalau kalian bunuh aku. Aku tidak membenci kalian, tidak. Bukan aku takut mati, bukan. Tetapi barangkali nasihatku ini bisa masuk kepada kalian. Sehingga kalian mengurungkan niat kalian untuk mencari aku. Kalau kawan-kawan muslim merasa aku menghujat kalian, laporkan aja lagi polisi. Tetapi aku yakin polisi tidak akan membuat aku masuk penjara, tidak. Aku hanya menasihati kalian, memberikan kalian wejangan. Stoplah kalian untuk membuat kejahatan. Stoplah kalian untuk membunuh aku, jangan. Nggak usah. Ancaman-ancaman kalian banyak sekali ya. Sebenarnya ancaman itu udah bisa dilaporkan ke polisi, tapi nggak usah lah. Nggak usah. Biarlah aku seperti orang cengeng di YouTube ini. Stoplah kalian ya. Banyak sekali ya yang mengancam aku ya. Entah kapan itu dimulai, aku tidak tahu. Sebenarnya kalian kalau mau mencari aku gampang. Gampang sekali kalau kalian mau mencari aku, tetapi nggak usahlah. Nggak usahlah kalian melakukan itu. Percayalah kawan-kawan, kalian akan menyesal nanti. Aku memberitakan keselamatan kepadamu. Mungkin saat ini kau sulit untuk menerima Tuhan Yesus. Sulit sekali bagimu untuk menerima Tuhan Yesus saat ini. Tetapi akan ada waktunya. Kau akan mengingat apa yang kusampaikan. Akan ada waktunya akan tiba. Bahwa kau akan mengingat apa yang kubicarakan di YouTube ini. Mungkin saat ini kau membenciku. Wah, halal darah anak bata itu. Halal darah anak bata itu. Itulah yang ada di pikiranmu. Tetapi ingatlah. Ingatlah saudaraku. Keselamatan yang kuberitahukan kepadamu akan menyelamatkanmu. Tuhan Yesuslah Injil yang sebenarnya. Tuhan Yesuslah yang akan menyelamatkanmu. Seiring bertambahnya usiamu nanti, mungkin kau sekarang karena masih menggebu-gebu ya mau membunuh aku. Katakanlah usiamu 17 atau 18 tahun. Seiring bertambahnya usiamu nanti, kau akan menerima Tuhan Yesus. Kau akan diselamatkan. Kau akan diselamatkan, kawan. Selamatkan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan Allah tidak bisa dihentikan dengan cara apapun. Pekerjaan Allah itu kekal. Roh Kudus akan memberikan pertobatan. Tuhan Yesus berkata, ladang sudah menguning. Artinya akan banyak penuaian jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa akan dituai. Saat ini kalian membenci aku. Tetapi pikirkanlah apa yang kusampaikan. Enggak usah dulu terima Yesus sekarang kalau berat di hatimu.
Tetapi pikirkanlah apa yang kusampaikan itu. Tanpa Tuhan Yesus kau tidak bisa masuk surga. Tanpa Tuhan Yesus kau tidak bisa terhindar dari siksa kubur. Tanpa Tuhan Yesus kau tidak akan bisa terhindar dari neraka. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang lain. Mau kau beribadah seperti apapun, kalau kau tidak terima Yesus, tidak bisa. Begitu juga saudara-saudaraku, bapak, ibu, uwa, opung, nenek, kakek, yang sudah ujur usianya. Saatnya terima Tuhan Yesus. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, terimalah Tuhan Yesus itu, bapak, ibu. Agar bapak, ibu selamat. Sebab keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk anak-anak muda juga, begitu berat bagimu untuk menerima Tuhan Yesus itu. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus akan memelihara hidupmu. Kalau kau terima Yesus, pastilah kau dipecat dari pekerjaanmu. Pasti itu. Kalau kau terima Yesus, pasti kau dikucilkan dari keluargamu. Pasti itu. Tetapi ingatlah, di atas segala penderitaanmu itu kau akan bersuka cita. Kau akan bersuka cita, sebab kau telah memiliki juru selamat. Tidak akan ada lagi kebencian di hatimu. Sebab ketika kau telah mengikut Tuhan Yesus, kau akan mengasihi sesamamu manusia. Bahkan musuhmu akan kau kasihi nanti. Stoplah untuk menghujat Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, orang-orang muslim. Yesus itu Allah yang ada di surga. Dia menjadi manusia, memberikan teladan hidup kepada kita. Sekaligus menanggung segala dosa-dosa kita. Agar iblis tidak bisa mendakwa kita. Lihatlah betapa menderitanya dia di kayu salib demi dosa-dosamu. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh dari gigitan iblis, dari cakaran iblis, dari belenggu iblis. Setelah Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita, kita tidak akan turun lagi ke alam maut. Tidak akan turun lagi ke alam maut. Tidak akan masuk neraka. Tidak akan disiksa iblis. Tidak akan menjadi makanan iblis. Dalam Yesus itu penuh damai. Tidak ada kebencian. Seperti halnya aku yang selalu kalian ancam. Aku tidak pernah menaruh benci sama kalian. Bahkan WA itu aku balas dengan baik. Pak, untuk apa Bapak bunuh aku? Artinya mengikut Tuhan Yesus itu penuh damai. Tidak ada damai yang seperti damai yang dibawa Tuhan Yesus Kristus. Di agama kawan-kawan itu ada kedamaian, tetapi kepada orang yang berdamai dengan kalian. Membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Itu sah bagi iman kalian, kan? Itu sah bagi iman kalian. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kasihi musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiayamu. Aku selalu mendoakan kawan-kawan yang mengancam aku. Kupikir dulu ece-ece itu dibilang sang debaters ya, banyak yang mengancam.
Kupikir itu ecek-ecek, ternyata aku alami juga rupanya. Datanglah kepada damai yang dari Kristus, agar kalian tidak lagi membenci orang-orang. Datanglah kepada Tuhan Yesus, agar hidup kalian dipulihkan. Apakah kalian mau menjadi budak setan? Apakah kalian selamanya akan menjadi pengikut iblis? Apakah kalian rela menjadi makanan iblis nanti di alam kubur, disiksa iblis? Tuhan Yesus mengasihimu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengasihimu. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia disalibkan demi Bapak Ibu yang belum terima Yesus. Terimalah Tuhan Yesus sekarang. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Agus Sandi, aku memberitahukan kepadamu keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pakailah telingamu, Agus Sandi. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia, Agus Sandi. Dia mati di kayu salib demi dosa-dosamu. Ingatlah, Agus Sandi. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa melepaskanmu dari neraka. Tidak ada yang bisa melepaskanmu dari siksa kubur. Hanya Tuhan Yesus. Ada saatnya nanti Agus Sandi akan menerima Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kau membenci Dia, Tuhan yang memberikan kau hidup. Mungkin saat ini Agus Sandi membenci Tuhan Yesus. Tetapi ada saatnya nanti Agus Sandi akan menerima Dia sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus mengasihimu, Agus Sandi. Apa yang kau katakan itu karena roh iblis yang ada di hatimu menggerakkanmu untuk mengatakan itu. Apa yang kau ucapkan selama ini bukan rohmu yang mengatakan itu, bukan. Sebab roh itu penurut. Dagingmu lemah. Dagingmu mau dimasuki roh iblis. Roh iblislah yang berkata-kata di hatimu sehingga kau menghujat Tuhan Yesus. Tetapi percayalah, Agus Sandi, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia memanggilmu. Ikutlah Dia. Dan hiduplah di dalam damai. Dan jadilah saksi Tuhan Yesus. Percayalah, Agus Sandi, Tuhan Yesus tidak akan mengecewakanmu. Tuhan Yesus tidak akan mengecewakanmu, Agus Sandi. Apakah kau berdosa menghina Tuhan Yesus seperti itu? Dari awal kau sudah berdosa. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia memang dihina. Matius 1, kau bacalah silsilah Tuhan Yesus. Yesaya 52 dan Yesaya 53 kau bacalah penderitaan Tuhan Yesus. Tetapi Allah menjanjikan keselamatan bagi kita, Agus Sandi. Ikutlah Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku
berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Bagus Harapan, anak Batak. Yesus bukan Tuhan. Yesus tidak bisa mencabut nyawa. Coba kalau bisa cabut nyawaku, bisa aku kasih permen dia? Bagus Harapan. Yesus bukan tidak bisa mencabut nyawamu, tetapi Yesus lebih mengasihimu. Yesus lebih mengasihimu, memberikan kau kehidupan. Yesus tidak akan mencabut nyawamu. Justru kehidupanlah yang diberikan Yesus kepadamu. Seperti si Agus Sandi tadi, tidak komentar lagi dia kan? Itu Roh Kudus yang menggerakkan hatinya untuk berhenti menghujat Tuhan Yesus. Mana tidak ada lagi komentarnya si Agus Sandi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu mengasihimu. Begitu juga dengan Bagus Harapan. Untuk apa kau kasih permen sama Tuhan Yesus? Emangnya Tuhan Yesus itu butuh permen? Dia tidak akan membunuhmu, tidak. Dia tidak akan mencabut nyawamu. Justru kehidupan yang diberikan kepadamu. Tantang Allah SWT, suruh cabut nyawamu kalau berani. Ya. Tanpa seizin Tuhan Yesus Kristus, Allah SWT tidak bisa mencabut nyawaku. Tidak bisa. Bahkan aku bisa mengusir Allah SWT. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah SWT bisa aku tengking. Kehidupan yang diberikan Tuhan Yesus kepadamu, bukan kematian. Cukuplah Tuhan memusnahkan manusia itu. Sodom dan Gomora, air bah. Orang yang terakhir kali dibunuh Tuhan itu adalah Raja Herodes. Sejak saat itu, keselamatanlah yang ada dari Tuhan. Keselamatanlah yang ada dari Tuhan. Tuhan tidak akan membunuhmu. Justru Tuhan menghidupkan. Air kehidupan diberikannya untukmu. Terimalah. Keselamatan yang kekal diberikan untukmu. Terimalah. Tuhan tidak akan membunuhmu. Tuhan Yesus mengasihimu. Bagus Harapan. Tuhan Yesus mengasihimu. Bagus Harapan. Sejak Tuhan Yesus datang ke dunia, sampai dia naik ke surga, sampai hari ini,
Tuhan Yesus tidak pernah membunuh atau mencabut nyawa manusia. Tuhan Yesus memberikan kehidupan. Iblislah yang mencabut nyawamu. Tuhan Yesus memberikan kehidupan kepadamu. Jangan terbalik ya. Bagus Harapan. Memang tidak bisa katanya. Bukan tidak bisa. Bisa. Bahkan aku sendiri bisa menyerahkanmu kepada iblis. Dalam nama Yesus, kau bisa kuserahkan kepada iblis. Bisa. Agar iblis membunuhmu. Tetapi tidak begitu, Bagus Harapan. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus itu tidak berkesudahan. Bahkan kalau kau membunuh aku tidak membencimu. Tidak, Bagus Harapan, tidak. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia tidak akan membunuhmu. Untuk keselamatanmu lah dia datang ke dunia. Untuk keselamatanmu lah dia mati di kayu salib. Untuk keselamatanmu lah dia menderita. Bagaimana mungkin dia membunuhmu? Justru karena dia mengasihimu, dia melakukan itu semua. Bagus Harapan. Mungkin saat ini kau tidak bisa terima Yesus. Mungkin saat ini berat bagimu untuk meninggalkan imanmu yang lama. Tetapi aku berdoa, kiranya Roh Tuhan memberikan pertobatan kepadamu. Kiranya Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk menerima keselamatan itu. Agar tidak sia-sia aku bicara di YouTube ini. Agar tidak sia-sia aku berkuar-kuar di YouTube ini. Apakah kau akan terima Yesus karena mendengar anak Batak berbicara? Apakah kau orang pertama yang melakukan itu? Tidak. Hanya saja kesombongan rohani itu tidak disukai Tuhan. Beberapa keluarga sudah terima Yesus. Aku menawarkan kepadamu keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus Kristus. Kalau kau mau hidupmu damai, ikutlah Tuhan Yesus. Tidak ada kedamaian yang lain selain daripada Dia yang pernah menjadi manusia. Percayalah, Bagus Harapan. Percayalah. Tuhan Yesus mengasihimu. Agar kau selamat di hari penghakiman nanti. Kalau kau mati masuk surga. Bukan turun ke alam kubur, alam maut, disiksa lagi. Siksa kubur. Terimalah Tuhan Yesus, Bagus Harapan. Terimalah Tuhan Yesus, Bagus Harapan. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang pulihkan hidupku.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bagus Harapan. Yesus bukan Tuhan, beliau hanyalah Nabi umat Islam. Sekarang begini aja. Kalau memang kau ngotot mengikuti nabimu yang kau percayai itu, apakah dia bisa menyelamatkanmu? Gitu aja lah dulu kutanya. Apakah dia bisa menyelamatkanmu? Kan tidak bisa. Kan tidak bisa. Kalau Alkitab sudah jelas mencatat bahwa Yesus itu juru selamat dunia. Yohanes 1 ayat 29. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapus dosa dunia. Mana bisa Nabi menghapus dosa? Sejak kapan bisa Nabi menghapus dosa? Dia Allah kita. Dia Allah kita, Bang. Tetapi apakah semua akan menerima Tuhan Yesus? Tidak. Barangkali kau akan menjadi salah satu yang akan menerima Tuhan Yesus, tetapi bukan semua manusia akan menerima Tuhan Yesus. Alkitab mencatat bahwa ladang yang menguning itu tidak ada yang bahasa Bataknya porngis, ada lapung katanya. Apalah bahasa Indonesia itu? Ada yang bilurnya itu bagus, ada yang bilurnya itu tidak bagus. Nah, bilur yang tidak bagus ini memang akan dicampakkan ke neraka. Bilur yang bagus inilah yang dituai. Jadi terserah kau saja. Aku merasa bersalah kalau tidak menyampaikan kepadamu keselamatan itu, karena aku tahu perintah Tuhan Yesus. Jadikan seluruh bangsa muridku. Seluruh bangsa harus menjadi murid Tuhan Yesus. Waktunya tidak akan lama lagi. Tidak akan lama lagi waktunya. Tuhan Yesus akan datang menyongsong kita di awan-awan. Ibarat pohon anggur, ranting yang tidak menghasilkan buah, ranting yang tidak baik itu akan dibuang ke dalam api. Begitulah halnya nanti saat kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kau masih belum terima Yesus, sampai dia datang nanti, wah, menderita sekali kau nanti. Biarlah aku menjadi martir dalam pemberitaan Injil ini. Tetapi aku memberitahukan kepadamu, kalau kau bertobat terima Yesus, apa untungnya bagiku? Tidak ada. Itu tugasku untuk memberitakan kepadamu keselamatan itu. Kalau kau ikut Yesus, terhindar dari siksa kubur.
Kalau kau ikut Tuhan Yesus, terhindar dari neraka. Matius 16 ayat 18. Baca pakai hikmat, pelan-pelan bacanya. Jemaat Tuhan Yesus itu tidak dikuasai alam maut. Bagus Harapan, kitabku tidak bisa direvisi. Emang kitab siapa yang direvisi? Emangnya kitab siapa yang direvisi? Alkitab yang dicetak LA itu direvisi, itu kan terjemahannya yang direvisi. Kalau aslinya kan tetap aja sama. Emangnya kitab suci siapa yang direvisi, Bang? Terjemahannya itu yang direvisi. Aslinya itu tetap sama. Tidak ada yang berubah, manuskripnya juga masih disimpan sampai saat ini. Tidak ada yang direvisi, Bang. Terjemahannya, ya. Tetapi mungkin itu dulu yang akan kau rasakan saat ini. Di mana aslinya? Bagus ini pertanyaan. Aslinya manuskripnya itu ada di Vatikan. Tetapi tulisan asli seperti Quranmu itu, aku punya. Aku punya Alkitab yang berbahasa Ibrani. Aku punya Alkitab yang berbahasa Yunani. Kalau mau tulisan aslinya banyak, beli aja di Wikipedia. Beli aja di apa? Di detik.com. Beli aja di Gramedia. Alkitab bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Yunani. Terjemahannya ya direvisi karena pertama sekali Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu yang menerjemahkannya itu uh, seorang Melayu yang beragama Islam. Jadi misionaris itu memakai jasa orang Melayu yang beragama Islam untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi banyak yang bersalahan. Demikian juga seterusnya. Maka dibentuklah Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga yang dibiayai oleh negara untuk membuat terjemahan yang terbaik. Nah, sekarang terjemahan yang terbaik itu yang kita pakai sekarang, terjemahan baru. Tetapi aslinya tidak pernah berubah. Tidak ada perubahan di aslinya itu. Mana ada berubah itu? Apalah yang kau ragukan dalam iman kekristenan? Dunia mencatat iman kekristenan seperti yang dikatakan si Juma. Dunia mencatat Yesus itu adalah Allah, kata si Juma. Tetapi aku tidak percaya itu, katanya. Jadi apa lagi yang kau percayai? Apa lagi yang kau percayai? Aku bilang gitu sama si Juma. Si Juma mengakui kalau dunia mencatat bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi dia tidak mau percaya. Jadi apa lagi yang mau kau percayai? Apa lagi yang mau kau percayai coba?
Apakah kau menemukan keselamatan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Tidak ada. Tidak ada keselamatan yang seperti itu di bawah kolong langit ini. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan yang seperti itu. Yang lain lewat. Yang lain minggir. Aslinya nggak ikut diterjemahkan. Aslinya itulah yang diterjemahkan. Aslinya itu yang diterjemahkan, kawan. Pertahankan asli, tapi tidak mengerti. Oh, tidak berani. Tidak berani. Sebenarnya banyak terjemahan Kemenak itu kurang tepat. Ada ulama ini mengatakan begini terjemahannya yang benar. Tafsirnya begini, Ibnu Katsir, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, banyak kali beda-beda. Tapi dipenggal lehernya kalau memprotes. Tetapi di dalam kekristenan tidak ada seperti itu, saudaraku. Bagus Harapan. Tidak ada. Untuk mencari kebenaran itu, orang berlomba-lomba. Mentafsirkan sesuka hatinya nggak apa-apa. Paling tidak, ada sedikit firman Tuhan itu yang tinggal di hatinya. Bagus Harapan, Yesus sendiri tidak selamat. Apalah dalilmu mengatakan Yesus tidak selamat? Kenapa kau sampai berani mengatakan itu? Apa yang ada di hatimu? Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati untuk mengalahkan iblis. Untuk mengalahkan iblis. Kalau dia tidak mengalahkan iblis, sia-sialah kita hidup. Trisia Theodora, anak Batak, kenapa Islam benci lihat Kristen? Karena dalam iman kekristenan itu, kalian tahu kawan-kawan, dicatat setan menyamar menjadi Tuhan dan nabi palsu. Itulah yang membuat mereka benci. Dua Petrus 2 ayat 4 itu tajam sekali itu. Tajam sekali itu kawan-kawan. 2 Petrus 2 ayat 4. Hotman Siregar, anak Batak, thinking sesekali kadrun itu supaya bertobat. Aku bawa di dalam doa aja. Aku bawa di dalam doa aja. Sembari aku memberitakan keselamatan itu kepada mereka dan aku mendoakan mereka. Aku tidak akan menyerahkan mereka kepada iblis, tidak. Aku tidak mau mereka mengikuti iblis. Makanya aku bilang, admin enggak usah diblok mereka kalau komen yang kasar, enggak usah. Karena biar bagaimanapun firman Tuhan harus diberitahukan. Biar bagaimanapun firman Tuhan harus disampaikan kepada mereka. Persoalan mereka menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Roh Kudus.
Itu urusan Roh Kudus. Kita hanya memberitahukan saja. Kita tidak boleh membenci mereka. Orang Arab sudah banyak yang bertobat mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, sudah banyak. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, ladang sudah menguning katanya, tetapi penuai sedikit. Cambiaso, Luga sudah diblokir dari surga. Aduh, lucu-lucu kali komen ini. Siapa yang memblokir Luga dari surga? Enggak lah kawan-kawan, aku tadi berdebat dengan si Luga. Dia selalu mengatakan, adat istiadatku itu sesat. Sesudah aku berdebat dengan dia tidak bisa mengutarakan mana kesesatan yang ada di dalam adat Batak itu. Kawan-kawan bisa tonton di channel Solata. Malah dia membahas PT Freeport. Dia membahas PT Freeport. Jadi kayak gitu ya kawan-kawan kaum muslim ya. Udah berhentilah untuk berniat untuk membunuh aku. Nggak usah kalian bunuh aku, nggak usah. Nanti kalian masuk penjara. Kalau aku mati nggak apa-apa. Yang penting udah ku sampaikan kepada kalian keselamatan itu. Bukan aku takut, bukan. Berhentilah kalian membunuh aku. Toh kalian masuk penjara berdosa. Kekal di neraka. Kalau aku tidak, Tuhan Yesus yang jamin aku. Jangan rancang kejahatan di tempat tidurmu, saudara-saudaraku muslim. Jangan rancang kejahatan di malam hari ketika kau beristirahat. Biarlah kesusahan sehari untuk sehari. Saraudin, ala gembel, wifi aja masih disumbang. Kere daripada ngoceh nggak karuan, mending lu ke terminal bus jadi calo. Dulu memang aku rada-rada di terminal ya. Tetapi sekarang tidak, aku nggak dikasih istriku lagi ke terminal. Kalau aku mau bersaksi tentang kehidupanku, pasti kalian jijik sekali melihat aku. Jijik kali nanti kalian melihat aku. Dulu aku di terminal melakukan kejahatan, tetapi aku bertobat. Dan ganjaran dari pertobatanku, upah dari apa yang kulakukan itu, nggak dikasih istriku lagi, aku keluar. Asli di stop istriku, nggak bisa di rumah aja kau katanya. Capek aku mendoakan kau biar bertobat kau. Sekarang kau udah bertobat, nggak bisa lagi kau keluar. Udah di rumah aja kau katanya. Makanya aku nggak kerja. Wifi ini memang disumbang sama orang-orang di live chat, anak-anak Tuhan.
Roh Kudus mungkin yang menggerakkan mereka untuk membantu aku bayar wifi, makanku sehari-hari. Kalau kau katakan aku kere, memang betul aku kere. Aku nggak punya uang apa-apa, nggak ada. Adapun harta mamaku di kampung, kami orang Bataknya. Orang Batak itu nggak bisa mengandalkan harta orang tua, harus cari sendiri. Memang benar aku kiri, tetapi aku tidak akan balik lagi ke terminal. Tidak mungkin aku balik lagi ke terminal, tidaklah. Udah, aku di sini aja di YouTube ini. Gitu ya. Agus Sandi, jadi ini ceritanya lagi kerja ya, Cil. Botak untuk menafkahi istri dan anak. Salah kawan. Istriku itu bos. Istrikunya yang kasih aku makan sama anak-anakku. Emangnya aku pernah dapat uang dari YouTube? Mana ada. YouTube ini belum menghasilkan uang apa-apa. Aku belum pernah mengambil uang dari YouTube seperti Sang Debaters, Solata, atau siapapun itu. Belum pernah. Kalau aku dapat uang dari YouTube ini, dari live chat. Kadang ku tampilkan rekeningku dikirim. Tetapi itu untuk mencukupkan untuk siaran ini aja. Untuk siaran ini aja, mana pernah aku kasih istriku. Mana cukup dibagi-bagi sama istri. Coba bayangkanlah dulu, wifi 1 bulan itu 225, listrik 250, katakanlah 500.000. Aku juga perlu makanan dan minuman biar tahan begadang. Aku juga perlu uang untuk beli ini, beli itu, banyak lah yang mau dibeli. Jangan kau kira aku melakukan ini untuk membiayai anak dan istriku. Kalau aku dapat uang nanti dari YouTube, ya mungkin. Kalau ada. Enggak lah kawan-kawan, aku tidak dapat gaji di sini. Mana ada gajiku, Agus Sandi, dari YouTube? Enggak ada. Bagus Harapan, siapa mau membunuhmu? Apa buktinya? Berani bersumpah kau? Aku orang Kristen tidak bisa bersumpah. Orang Kristen itu tidak boleh bersumpah. Bersumpah demi diri sendiri mengikat. Apa yang perlu kusumpahkan? WA-nya banyak ini. Banyak WA di sini. Untuk apa bersumpah? Trisia Theodoria, jangan takut anak Batak, beritakan Injil. Sebelum anak Batak banyak nabi dan rasul dibunuh. Iya, aku tidak takut. Tetapi aku menasehati kawan-kawanku yang ingin membunuh aku ya, yang bukan agama Kristen, agar mereka berhenti merencanakan itu. Lihat apa yang terjadi dengan KC dan Saifuddin Ibrahim. Udahlah, masing-masing mendapat upahnya. Nah ini, ya Gus. Betul anak Batak, kita masih hidup perlu uang. Itu tidak salah, iyalah.
Bagus sarapan, sudah aku permisi anak Batak. Pikirkan yang kubilang ya. Pikirkan yang kubilang itu ya. Keselamatan yang daripada Kristus itu tidak ada tidak ada duanya. Jangan kau sia-siakan. Apa yang kau dengar dari aku, pikirkanlah di dalam hatimu. Saat ini kau tidak akan menerimanya. Mungkin bulan depan atau tahun depan. Pikirkan yang kusampaikan itu ya. Bagus harapannya. Pikirkan yang kusampaikan itu. Agar jiwa ragamu selamat. Agar rohmu selamat, tidak turun ke alam maut. Sebelum kau mati, kau akan diberkahi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memelihara hidupmu. Ya, silakan kau kalau mungkin ada mau kau kerja atau apa silakan, tapi pikirkan yang kusampaikan ya. Jangan kau sia-siakan keselamatan itu. Jangan kau sia-siakan saudaraku. Tuhan Yesus mengasihimu. Sesungguhnya hidup kita ini adalah untuk Tuhan Yesus, kawan-kawan. Tetapi kalian saat ini tidak mengakui Dia sebagai Tuhanmu. Kau tidak mengakui Dia sebagai Allah yang menciptakan segala sesuatu. Itu bukan dilema, bukan. Itu fakta. Tetapi ada saatnya kau akan menjadi saksi Kristus. Percayalah kepada apa yang kau baca di dalam Alkitab itu. Download Alkitab itu di handphonemu, bacalah. Keselamatanlah yang datang dari Tuhan. Rancangan Tuhan itu rancangan kebaikan. Setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, tidak ada lagi niat Tuhan untuk membunuhmu. Sebab Tuhan sudah memberikan keselamatan kepadamu. Keselamatan yang diberikan Tuhan itu kepadamu tidak akan kau dapatkan dari siapapun. Tidak akan kau dapatkan. Keselamatan yang daripada Tuhan Yesus tidak ada duanya. Apakah kau menemukan keselamatan seperti yang dibawa Tuhan Yesus ini? Tentu saja tidak akan kau temukan. Sampai kapanpun. Sampai akhir hayatmu. Tidak ada keselamatan yang sesempurna yang diberikan Tuhan Yesus. Untuk itu pikirkanlah di dalam hatimu. Hilangkan kebencian. Terimalah Tuhan Yesus. Baptis. Agar kau selamat. Sebab baptis itulah tanda kalau kau menerima Tuhan Yesus. Baptis itu tanda pertobatan. Lahir baru. Yang lama berlalu. Bukalah lembaran baru. Hiduplah dalam damai bersama Tuhan Yesus Kristus. Jangan berlama-lama di dalam kegelapan. Jangan berlama-lama di dalam kegelapan itu. Saat ini adalah waktu yang tepat bagimu untuk meninggalkan kegelapan. Datang kepada terang. Terang yang sudah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Terang yang tidak berkesudahan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sampai kapanpun kalau kau tidak terima Tuhan Yesus Kristus, tidak akan ada keselamatanmu. Kiranya kau menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Jangan mau dibohongi hal-hal yang aneh-aneh. Hanya ada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain.
Halim, anak Batak, lu jadi oten, hidup lu aja melarat. Hidupku tidak melarat, aku memang tidak punya apa-apa, tetapi aku bisa hidup. Aku bisa makan seperti halnya tetangga-tetanggaku. Lagian mengikut Yesus itu bukan untuk jadi orang kaya, bukan. Mengikut Yesus itu upahnya ada di surga. Mengikut Tuhan Yesus itu untuk selamat di akhirat. Bahkan menderita kalau mengikut Yesus di dunia ini seperti yang kulakukan ini ya. Jadi buronan preman, dikejar-kejar orang. Kalau masih lapor polisi masih mending. Menderita di dunia ini, tetapi upahku besar di surga. Tuhan Yesus yang jamin aku. Tuhan Yesus akan bersama dengan aku di Firdaus kalau aku sudah mati. Nggak usah ganti KTP-mu, nggak usah. Baptislah. Datang ke pendeta, Pak, baptis aku, Pak. Aku mau terima Yesus. Nah, gitu. Oke, saudara-saudaraku semua, mungkin itu dulu yang kusampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan beraktivitas ya kawan-kawan ya, anak-anak Tuhan harus kerja ya. Kalau nggak kerja nanti nggak dapat uang. Aku juga akan beraktivitas kawan-kawan, mungkin itu dulu siaran pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kusampaikan kepada kawan-kawan tadi yang tidak terima Yesus, agar dipikirkan. Kiranya satu kata atau dua kata bisa tinggal di hati kawan-kawan ya. Supaya apa? Supaya ada sedikit firman Tuhan itu tinggal di hatimu setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Lama-lama nanti kau akan meninggalkan kegelapan itu. Jangan berlama-lama di kegelapan. Wuih. Pikirkan. Cukuplah kegelapan itu. Nah, terima kasih saudara-saudaraku semua. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Bagi kawan-kawan yang rindu untuk memberkati pelayanan anak Batak, boleh berdonasi ke BCA 7865 4685 39. Konfirmasi ke sini kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Kiranya apa yang diberikan kawan-kawan menjadi berkat bagiku dan bisa kupakai untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Akhir kata aku ucapkan, emenisita batua ma perlingkupan di dekena momo. Debata menawar tua, horas meta di parorot. Di pasu-pasu akka hape na taula. Tulubang masa tua tu sanggar maporik. Gabe na niula sinur na pinah di pasu-pasu puta na martua debata. Mariti-iti tua tatu Yesus Kristus. Saat di solo masa tinugu tu bortean 1 3 ras. Toho di rodang ni bulan. Liling mita mangulu jala satu penggabian, jala satu perhorasan. Totong ma di rambut Tuhan. Horas, horas, horas. Damai Kristus bersama kita.